Ini adalah hari terakhir Computex Taipei 2025. Udah banyak banget booth yang saya kunjungi untuk melihat ada update terbaru apa aja di dunia hardware pastinya untuk tahun 2025 ini. Dan ternyata setelah mengunjungi banyak tempat, saya dapat wawasan baru bahwa hardware itu hanyalah alat. Kita recap dulu apa aja yang terjadi di Computex 2025 ini. Dari yang gede-gede dulu yang ditungguin banyak orang kali ya. MSI di Computex kali ini banyak membawa tema AI, easy DIY, dan beberapa produk kolaborasi. Seperti lineup GPU baru mereka, termasuk GPU klasik yang desainnya dihidupkan kembali. Easy DIY pada motherboard yang kali ini juga dibawa ke tahap selanjutnya dengan fitur pin safe design, di mana tangan kita tidak akan lagi tersakiti saat merakit PC karena sisa solder tajam di bagian belakang motherboard sudah dihilangkan. Asus di tahun ini menyempurnakan teknologi BTF-nya. GPU BTF yang sebelumnya hanya kompatibel dengan motherboard BTF, sekarang ditambah pula dengan colokan power 12 volt 2x6 sehingga akan juga bisa digunakan di motherboard normal. Atau GPU seri ProArt yang punya slot SSD PCI Express Gen 5 di bagian belakangnya, di mana SSD-nya akan didinginkan oleh heatsink dari GPU-nya. Gigabyte kembali merilis GPU low profile terkencang di dunia saat ini, RTX 5060 OC low profile, sekaligus monster RTX 5090 yang dibuat dalam bentuk Aorus RTX 5090 AI Box, GPU eksternal yang sudah memanfaatkan Thunderbolt 5. Di luar komponen kita juga dibuat semakin ngiler dengan banyaknya peripheral baru, terutama cooler dan casing yang desainnya semakin cakep, bre. Seperti Deepcool, bikin casing yang udah integrated dengan liquid cooler 420 mm, bukan all-in-one, serta prototype casing ITX yang unik karena bentuknya dibuat menyerupai mesin pembuat kopi. Cooler Master dengan teknologi Freeform 2.0-nya di casing Master Frame 600 akan memberikan kita kebebasan mengcustomize casing, bukan hanya sekedar ganti frame atau panel, tapi kita bebas mengatur posisi semua komponen di dalamnya. Motherboard mau dibalik bisa, digeser ke samping, atas, bawah bisa, GPU mau berdiri di depan, ngadep depan, ngadep belakang bisa, ngadep samping bisa, mau di atas bisa, power supply geser maju mundur, semuanya bebas kita lakukan. Bahkan di Computex 2025 ini barang murah seperti teknologi jadul kayak flash disk pun masih terus dibuat model barunya, walaupun secara teknologi tidak berubah ya. Seperti Transcend dan Kingston yang masih punya flash disk baru walaupun mereka juga udah punya SSD eksternal yang super kencang. Di awal tadi saya bilang bahwa hardware hanyalah alat, dan ini adalah kenyataan bahwa tanpa adanya software, hardware cuma bisa jadi ganjil pintu, bre. Dan ada hardware, ada software, kalau nggak ada brainware-nya untuk mengoperasikan, ya sama aja akhirnya jadi ganjil pintu juga. Hal ini sepertinya juga disadari oleh para pembuat hardware, di mana mereka mungkin berpikir bahwa bikin hardware semakin kenceng buat apa sih sebenarnya? Buat nambah FPS, ngerubah angka dari 100 jadi 200 gitu. What's the point? Dan disinilah akhirnya perkembangan hardware mau nggak mau memang harus diikuti dengan perkembangan software yang selanjutnya juga harus diikuti dengan upgrade brainware-nya, bre. AI itu adalah salah satu hal yang lagi dikejar selama beberapa tahun belakangan ini, development-nya luar biasa, dan ternyata di sini saya jadi tahu bahwa AI itu penggunaannya bisa banyak sekali. Bahkan dalam dunia gaming aja, manfaatnya ada banyak banget, bre. Nvidia sekarang ini sedang dikenal jualan frame palsu, bahwa peningkatan raw performance hardware-nya dibanding gen sebelumnya nggak terlalu banyak. Baru kelihatan gahar saat memanfaatkan AI. Tentang ini akan kita bahas di video terpisah. Tapi yang pasti memang benar, salah satu fitur andalan mereka di DLSS saat awal rilis dulu nggak terlalu bagus. Tapi semakin kesini semakin disempurnakan. Bahkan dengan DLSS 4 dan transformer mode
modelnya, kualitas grafis yang ditampilkan, serta latensinya menjadi semakin bagus, di mana itu semua memanfaatkan AI. Dan bukan cuma itu, Nvidia bekerja sama dengan Streamlabs membuat AI assistant yang bisa menjadi advisor kita saat bermain game. Saat main Fortnite contohnya, dia bisa ngasih tahu kita strategi apa yang paling baik untuk dijalankan. Dia juga bisa aktif ngajak kita ngobrol kalau pas lagi kita kehabisan bahan untuk dibicarakan, dan bisa ngerosting kita juga kalau lagi mati, bre. Experience streaming kamu bakal jadi lebih menyenangkan. Ada lagi RTX Remix, software developer yang digunakan untuk menghidupkan lagi game-game jadul yang di-upgrade grafiknya dengan path tracing. Portal dan Half-Life 2 adalah salah dua game jadul yang jadi bagus banget. Bahkan kemarin saya juga lihat Need for Speed Underground dan kawan-kawannya bakal ada versi path tracingnya. Ada lagi software G-Assist yang bisa diinstal lewat software Nvidia di PC, di mana software ini akan bisa diintegrasikan dengan API lain untuk menjalankan banyak sekali tugas lewat voice command. Contohnya API signal RGB yang bisa kita minta untuk mengganti pengaturan RGB PC lewat voice command. Dan semuanya itu memanfaatkan AI. Harga hardware semakin mahal, tapi fungsinya buat apa? Masa iya kita keluar uang 20 juta hanya untuk melihat angka 100 berubah menjadi 200? Manfaatkanlah teknologi yang sudah kita beli mahal-mahal semaksimal mungkin. Jangan cuma dipakai buat ngegame, pakai software yang lain juga untuk mengembangkan diri, untuk belajar hal baru, dan untuk mengerjakan sesuatu yang siapa tahu bisa menjadi lahan pekerjaan baru buat kamu. Ah bang, tapi kan susah. Nggak semua orang bisa, memang benar. Tapi kalau hardware-nya sudah upgrade, software-nya juga sudah diperbaiki, giliran sekarang brainware kita yang juga ikutan di-upgrade. Saya Jun dari Komputex Taipei 2025.